acara 100 hari berdoa Tuhan. Tuhan kiranya boleh menolong setiap kami untuk mempersiapkan hati kami mengikuti perbaktian ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir dalam hati setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh berkonsentrasi, sungguh-sungguh boleh menikmati perbaktian ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Berkati juga setiap partisipan yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini melalui kesaksian, melalui lagu pujian, dan melalui renungan firman Tuhan, ataupun yang sebagai pendoa syafaat, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, dengan permohonan ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, pada malam ini ada sahabat kita, saudara kita, Andrian Okta, asli orang Lampung, ya, dari Lampung, tapi sekarang sudah berpindah ke Jakarta. Dan pada malam ini kita bersyukur oleh karena kesempatan yang indah, sahabat kita ini akan memberikan kesaksian bagaimana suka dukanya menjadi seorang Advent setelah dibaptiskan di Jakarta. Kami persilakan Saudara Okta. Halo, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Ya. Udah lama nggak jumpa, udah lama nggak pulang ke gereja bareng. Tadi sempat bilang sama mama, kan ibu angkat ibu Resna ya kan, istrinya Pak Wariki Natar, ya. Bilang, Mah, Okta mau ikut saksi 100 hari berdoa. Mau kemana? Kok keluar katanya. Enggak, ini di TV kata dia. Enggak, mah bukan di TV. Di aplikasi. Yaudah. Dia minta cariin. Aku sampai lupa kan dibaptis itu tanggal berapa kan. Jadi aku nanya sama dia, Mah masih, soalnya kan baptis kertas baptis yang nyimpen di mama, ya kan. Jadi Mah tolong cariin baptisan kertas baptis aku tanggal berapa. Jadi dia nyari dan nggak ketemu dan nyibukin orang gereja lah untuk mencari. Gitu kan. Yang pertama yang Okta rasain senang gitu. Orang-orang Lampung ingat sama Okta, gitu kan. Kasihana, ya, kakak-kakak yang lain, om, tante, pak pendeta, ingat Okta, ingat selalu nanya kabar gitu kan. Sulit lah untuk ngomongnya gimana, karena pergumulan saat ini yang Okta rasain, ya kalau nggak ada kakak-kakak, om, tante-tante yang lainnya, mungkin nggak ada kali, ya kan. Karena keluarga pun nggak ada yang tahu kan kalau Okta memasuki hal yang baru begini gitu, apalagi tahu bisa habis kalau kata orang ya kan. Tapi nggak apa-apa itu dokter nyiapin dalam hati, ya ini jalan gitu, jalan Okta pribadi gitu, Okta berani. Karena menurut Okta pribadi ketika udah ngambil keputusan kan kok yang ngebaptis di sini tuh pendeta FMD Century, ya. Dari Okta dibaptis itu tanggal 28 Oktober 2017. Dari Okta cerita sebelum Okta dibaptis nih dulu. Okta kan waktu acara kemah di Lampung pernah bilang kan gimana cara kenal Advent, gimana cara bisa kok bisa gini gitu, udah pernah cerita. Kalau mulanya ke BSD, wah hilang nih teman-teman, ya, teman-teman Natar, distrik Natar yang belajar bareng gitu kan. Pupus pertama harapan gitu kan, karena jauh dari Glenn kan adik jatuhnya kan. Bingung nyari gereja untuk kemana gitu. Pas nyari di Google, dapat ternyata kantor Okta kan di Pasar Modern BSD. Dapatlah itu gereja sebenarnya di belakang. Pernah karena Okta datang ke sini orang-orang taunya Advent, nggak ada yang tahu Islam gitu kan. Nyari Okta, belum Okta itu belum dibaptis, Okta nyari gereja itu, muter Okta. Soalnya itu gereja itu ada di belakang kantor.
sedangkan waktu udah pesan Grab dan itu udah muter keliling nyari gereja itu, ya kan. Pas sampai di gereja telat tuh. Ingat banget awal-awalnya nggak ada yang tahu kalau kita dari Muslim kan. Jadi mereka pas kenalan nama pendetanya disambut excited banget lah sama mereka gitu. Disambut, diajak ngobrol, di data yang pertama penyambutannya ya masuk 11-12 lah, sama yang di Lampung awal-awalnya, ya. Terus langsung kabaran sama Kasanan ya kak, kabaran kak bapak gereja di sini gini gitu kan, karena hal-hal yang begini kan kita harus banyak belajar gitu kan. Sempat gereja dan ditawarin baptis itu pas awal-awal dapat gereja itu ditawarin baptis. Belum pakai, belum siap, belum sanggup, karena masih mikirin keluarga, mikirin adik-adik, ya kan, adik-adik kandung ya. Itu pas Oktober itu tanggal 28 itu pendeta Sinturi bilang kayak gini, kamu mau sampai kapan kayak gini? Kalau besok tiba-tiba ada kiamat dan kamu belum di jalan Tuhan, gimana? Langsung nyet di hati ya kan. Sempat ngabarin Kak Sana kan mau baptisan nih. Tapi nggak, kita lost kontak kalau nggak salah ya, kayak lost kontak. Seminggu kemudian kalau nggak salah, Kak udah ada kabar Kak kita dibaptis. Kak Sana langsung ke gereja Okta yang di sini ya, kita gereja sama-sama. Ingat banget itu. Jalannya waktu udah ngelakuin dibaptis, orang-orang masih care gitu kan, masih peduli sama Okta di sini gitu kan. Anak-anak mudanya pun masih ya berbaur gitu kan. Lama-kelamaan, maksudnya gini loh, kalau Okta benar apa kata Kasanan gitu, setelah dibaptis kita tuh mendapatkan, jangan lihat gerejanya, jangan lihat orang-orangnya, lihat hati kita gitu kan. Okta ngerasa kalau untuk sekarang ya, ngerasa kekurangannya dari pihak remaja gitu kan, kangen sama yang dulu-dulu yang kemarin-kemarin gitu kan. Apalagi yang remaja sini udah ya ibarat katanya kalau di sini mah songong gitu, karena kan Okta di sini sendiri gitu kan, sendiri, nggak ada keluarga. Kalau di Lampung masih enak gitu, masih ada mama. Kalau ke gereja bareng mama, adik-adik gitu kan, ada Cika, Bintang, Glenn. Kalau di sini benar sendiri, nggak ada teman, nggak ada apa, dijalanin, ikut apa acara retret gereja, acara-acara ulang tahun gereja sendiri juga. Ketika ada permasalahan gimana, selalu ingat ya Kak, jangan lihat orang-orangnya gitu. Kalau Okta gitu ya, jangan lihat orang-orangnya, jangan lihat ininya, jangan lihat sifat-sifatnya. Ngerasa beda kalau untuk sekarang gitu, yang Okta rasain di gereja ini. Makanya bukannya kesel atau gimana, Okta lagi berusaha untuk cari gereja yang lain gitu, yang gereja kan gara-gara pendeta ini udah pindah pendeta, ganti pendeta, sampai lupa namanya, ganti pendeta yang tadinya pendeta Senturi kan, ganti pendeta, ya banyak perubahan yang dialamin gitu loh di gereja ini. Jadi Anda lagi nyari gereja mengikut pendeta Effendi itu, katanya ayo ke gereja Pak Effendi aja di, kan kalau ini BSD Kak, yang kemarin itu kan di belakang kan, itu yang di sebelah sana ada di jaraknya, tapi lagi pergumulannya lagi tumburan terus sama kantor gitu kan, karena kan puji Tuhannya ya, selalu berdoa dari tahun pertama sampai tahun kedua itu di sini kan sendiri gitu kan, nggak ada yang support daerah-daerah sini lah gitu ya, berjuang sendiri gitu, kerja tadinya jadi teller, kerja di money changer dolar Asia di pasar modern, money changer pertukaran uang asing. Ngerasain apa ya, karena kan bukan berada di keluarga yang mampu gitu kan, di bawah lah ibaratnya. Dibawa ke sini tuh sama ada mama angkat lagi yang di sini, Ibu Lince, kakaknya Ibu Rosna, yang pakaian Temeng mungkin tahu gitu kan. Karena apa ya,
dari hati itu untuk kesini itu emang untuk kerja gitu, nggak untuk ngapa-ngapain gitu kan, dan nggak untuk aneh-aneh gitu kan. Jadi berdoa sama Tuhan, ya Tuhan mau ngebanggain nih dua orang tua ini gitu kan, walaupun bukan ibu kandung tapi mau ngebahagiain mereka gitu kan. Karena kan sebelum di jalan dari Lampung ke sini itu kan nitip pesan mereka itu jadi kepala cabang katanya. Ya, jadi kepala cabang pokoknya. Tahun belum ada hasil, 2 tahun juga belum ada, sempat frustasi kan, ya Tuhan nggak bisa ngebahagiain orang tua gitu kan. Selalu berdoa sama Tuhan Yesus, ada bukunya kecil setiap hari itu aku kan nulis ya Tuhan gini gini gini, ya Tuhan hari ini sebelum tidur aku kan ngelakuin itu tahun pertama, sumpah yang bukunya nggak tahu nyarinya susah. Hari tahun pertama kita kerja, catat buku itu, ya Tuhan mau jadi kepala cabang, mau bantu ini mau ngebahagiain Mama Ice, Mama Dede, semua adik-adik segala macam, ya kan. Mau jadi tahun pertama nggak ada, malah banyak musuh di kantor ini, ya kan. Tapi aku tetap kerja gitu, karena kan mindsetnya kerja gitu di sini. Ya terserah lah, ya Tuhan hilangin orang-orang yang buat otak pusing ya, itu kan bahasa ininya. Ya Tuhan hilangin satu persatu orang yang buat pusing itu hilang, ya kan? Buat pusing itu hilang. Bentar, kita ada gambarnya nih. Yang buat pusing hilang, satu persatu hilang. Ibaratnya di sini bilang musuh kita hilang, ya kan. Sampai kan kita pernah foto. Nah, ya, ini teman-teman awal kantor, awal pertama kali. Yang di atas ini sahabat, yang ini bos Okta dulu, yang ini senior, ini orangnya, yang ini. Itu teman-teman semua awal-awalnya, ya kan. Karena kita niatnya kerja, waktu itu serius kerja gitu kan, nggak pernah bisa bercanda. Awal mula kerja serius. Selesai di sini kan ada target. Selesai tembus target, kita baru susah bisa nyantai, bisa bercanda sama yang lain gitu kan. Kok kita dongkol gitu? Ya di dalam kamar, berdoa di dalam kamar biasa. Kan karena kata dulu ada pendeta yang dari Padang itu bilang kan, jangan pernah pamer-pamer berdoa kata dia. Ya, berdoa udah. Walaupun aku nggak ke gereja tapi berdoa di kamar gitu. Ada buku kecil itu aku tulis gitu. Ya Tuhan, kok orang ini begini gitu. Jauhkan. Satu persatu orang-orang yang nggak tahu nih Pak pendeta nanti bisa jawab gitu kan. Dosa nggak sih ketika kita bilang kita berdoa sama Tuhan untuk orang itu nggak ada di hidup kita gitu kan. Dia pergi, orang-orang itu pergi. Di tahun kedua kan belum jadi apa-apa kan. Di tahun ketiga waktu di sini udah putus asa. Kok Tuhan ini nggak ada bantu ya? Padahal gue udah capek nih ngomong, padahal gue doanya untuk orang tua gitu. Padahal untuk ngebahagiain Mama Dede, Mama Ice ini kok nggak ada ya? Ngelihat Glenn udah jadi polisi, ya kan? Glenn udah jadi polisi, Bang Boy udah ada kerjaan yang enak lah gitu, yang lain-lain juga. Ini hidup pas hari apa tuh lupa. Puji Tuhan, Pak Pendeta Kasanan, sekarang udah jadi kepala cabang. 6 bulan yang lalu. Itu ya, banyak mungkin orang-orang kantor di sini paham gitu. Yang tadinya Okta bilang dia orang tanya kan Okta kan. Ketika kepala cabang Okta yang dulu minta KTP Okta, kan. Lu kenapa? Kok KTP-nya Muslim katanya? Ya kan? Deg-degan, takutnya mereka ini kalau bocor lah ke orang-orang Lampung gitu kan. Ya kenapa gitu kan, pertamanya salah gitu kan. Jadi kepala cabang Okta yang dulu ini lah dia dengan ini. Pernah waktu itu dulu itu udah dibaptis juga, tetap ngikut ya sholat Idul Adha, Idul Fitri gitu, cuman formalitas semata gitu, kayak yang penting update sholat gitu, takutnya dimarahin gitu kan, karena ada orang tua kalau
ya gitulah, kayak sempat ngancem-ngancem, marah-marah gitu kan. Jadi ya kita ngikutin apa kata dia gitu. Sholat, yang penting dipoto aja gitu. Walaupun udah lagi kayak gini gitu, depan orang tuanya gitu. Ya Tuhan, mati. Ya Tuhan, kok bisa kayak gini gitu? Sampai kapan berakhir? Ya kan? Sampai kapan gitu kan? Ada namanya Pak, kalau di keluarga menganggap tauban lah. Ya mungkin itulah kehendak Tuhan gitu kan, karena kita itu mau dibuat lancar gitu dengan apa agama ini gitu kan, udah nggak bersama lagi sama orang tua, sama mama gitu kan, jadi udah bebas kan, nggak ada yang apa ngepus-ngepus untuk sholat terus, ya ada ngepus-ngepus kalau main ke rumah gitu kan, nggak ada yang ini gitu kan, jadi kayak diperlancar gitu sama sama yang di atas gitu. Apa terima kasih lagi gitu kan, itu banyak banyak yang di pokoknya banyak banget Tuhan beri itu mukjizat kan. Kayak dari awal Oktasos ini, Okta itu belum pernah naik pesawat gitu, ya kan? Ya Tuhan, mau naik pesawat, hidup ada rezeki. Kata Tuhan, apa mungkin kata ya, karena kita berdoa itu malam-malam sebelum tidur itu Okta selalu berdoa, ya Tuhan mau naik pesawat, naik pulang kampung naik pesawat pertama kali naik Lion, saya ingat, ya kan? Naik gitu, ya Tuhan mau jalan-jalan ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini, ada aja rezekinya, ya kan? Ikut arisan di kantor, ya Tuhan mau ikut arisan, ya, tapi mau dapat yang pertama, ya. Mau ini, mau biayain adik ini, bawa ini, mau bayar apa, mau kasih ke gereja gitu ibaratnya. Hidup kocok keluar nama, kan kayak dipikir orang itu, padahal kita yang ngocok keluar nama kita kayak rasa kayak settingan nggak sih gitu loh. Orang-orang itu pasti mikir gitu lah. Jadi pas udah merinding sumpah, apa sempat nangis juga, sama ada kan di sini teman pacar gitu kan, sampai aku ini berdoa loh tadi, emang benar-benar berdoa mau dapat arisan ini gitu karena penting gitu kan, dapat gitu, ya Tuhan kan. Berarti mau bisa nyetir mobil kan, karena dulu itu kan emang ya nggak tahu ya apa ya itu, ya pas belajar mobil dilancarin dan apa semua bisa, waktu itu bisa belajar mobil segala macam. Ketika dibaptis semua kayak ngalir gitu aja rezekinya gitu loh. Di Okta bukan Okta melebih-lebihkan, tapi itu yang terjadi gitu. Bukan Okta ngerasa karena dia diundang untuk menjadi kesaksian, jadi kayak ngelebihin itu, bisa deh apa, ibaratnya kata orang pun kualat lah gitu lah untuk kayak dilancarin gitu kan, ke Bali kan. Kalau dulu waktu kecil gitu kan, mau ke Bali gitu kan. Gitu, ada aja rezeki gitu, ngalir rezeki. Itu sebelum jadi kepala cabang tuh, itu mau kan kalau dulu waktu kecil gitu kan, kayak makan makan KFC, makan McD, makan segala macem gitu kan. Waktu di sini nggak sesenang sekarang gitu, bisa makan ini, bisa makan itu gitu. Dulu waktu awal-awal ya Kasana pun tahu lah dulu yang waktu dibaptis ya masih kayak mana kering kerontang gitu kan. Awal-awal perjuangan mungkin waktu ngeliat gitu kan masih kayak gimana gitu. Makan KFC, McD gitu. Ya Tuhan mau lah kayak orang ini, mau begitu, mau makan ini. Ya puji Tuhan, kayak apa ya, kayak waktu, nah nanti ada pendeta Victor. Bang pendeta Victor, halo. Pendeta yang ngasih pulpen waktu kesaksian, waktu apa, pokoknya nggak tahu lagi cara ngomongnya gimana, sering nanya-nanya gitu kan. Tapi yang aku rasain sekarang ini aku pribadi gitu kan, bingung aja, dari faktor orang tua kandung nyuruh nikah gitu kan, dari ini segala macem itu. Sempat tahun kemarin kan nggak ada, tahun kemarin lagi sempat hampir ketahuan sama satu keluarga kan, ikut mama itu loh Pak Pendeta, mana Pak Pendeta yang ikut apa cara kebaktian tahun baru yang pakai baju hitam, ya kan, itu kan sempat tuh, ya kan, sempat ikut acara kebaktian gereja apa di Lampung itu. Handphonenya mama Dede ini ke
kelihatan foto-foto Okta di gereja, langsung orang tua itu, bang, lu nggak mikir ke ini gini, apa gini, pokoknya bawa almarhum dulu lah gitu, nenek gitu kan. Enggak, aku selalu sampai detik ini masih selalu bilang enggak, karena masih mungkin itu kali bingung gitu cara ngomong awal sama orang tuanya gimana. Saya karena itu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, mungkin anggota jemaat kayak semacamnya mungkin bisa bantuin Okta untuk buat Tuhan ya apa bantu doa biar bilang sama keluarga besar. Ya tahu sendiri notabene orang Lampung gitu kan. Ada yang mau gue bunuh lo gitulah pada intinya. Ini lo gitu. Jangan sampai maluin keluarga gitu. Gitu, gue nggak bakal datang atau gimana gitu segala macam. Ya tapi kembali lagi ya kata pendeta dokter yang sebelum dokter, jalanlah kayak air gitu, biarin aja. Kita kan pintar nih, orang-orang pintar ngepus kita juga pintar untuk ngebohongin dia orang entah sampai kapan, entah sampai ya sudah atau gimana, sampai dia minta doanya gitu. So, saya coba bilang sama keluarga, ada kadang kan kalau pulang ke rumah gitu, karena waktu males untuk berdebat gitu sama ibu kandung, pulangnya ke rumah mama dede terus, nggak pernah pulang ini, pulang palingnya nyamperin atau gimana, karena bingung untuk yang ngeladenin untuk debat, apalagi kalau untuk udah kumpul keluarga, sholat bang sholat, ya udah kita gini doang. Ya Tuhan, sampai kapan ini berakhir ya. Tapi ya coba itu ya ini yang dulu waktu kerja ambil keputusan untuk pindah ke sini, ya ini berantem sama orang kanan kiri. Ya ini sekarang ketika untuk pindah ini ya begitu ya, udah terima konsisten yang udah ada nanti ke depannya. Makanya waktu prinsip aku sekarang kumpul banyak uang biar bisa bagian semuanya, suatu saat pasti bisa ngerti lah orang-orang, karena semua zaman sekarang itu orang-orang pasti bicara untuk duit gitu, untuk keluarga dan sendiri gitu kan, karena yang kita tahu orang Lampung yang gimana gitu kan. Kayak doain untuk semuanya biar bisa kita yang tadi untuk bagian keluarga kandung, keluarga semua gitu kan, orang-orang terdekat, orang-orang yang sama gitulah ibaratnya, biar emosi yang mengganas ini bisa redam gitu ketika oh ya ini loh Advent yang sekarang gitu, yang jadi lebih baik gitu kan, jadi lebih ya gitulah itu kasarannya. Iya, oke. Oke, terima kasih buat Andrian Okta. Ya, perlu kita ketahui bahwa memang keluarga besar dari Okta ini adalah asli orang Lampung dan Muslim semua ya, tidak ada yang mengenal tentang Kristus. Jadi nanti kita akan berdoa khusus juga untuk Okta agar keluarga besar yang ada di Lampung juga diberikan hikmat dari sorga sehingga dapat menerima Okta yang sekarang ya, sebagai seorang Advent yang menjadi seorang pengikut Kristus. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Firman. Kami persilakan. Sebentar ya, ini agak miring-miring kameranya. Oke, sudah bisa mendengarkan kami dari keluarga yang cuman berdua. Halo semuanya, bisa mendengarkan? Oke. Oke. Bisa. Oke, Bu Siva mau memberikan sambutan dulu sebentar. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Lagu ini kami nyanyikan karena kami rindu untuk melayani Tuhan, dan karena lagu ini juga setiap kami melakukan proyek di
Taman Harapan Jakarta dulu, kita selalu membawakan lagu ini. Lagu ini mungkin kita pernah dengar semuanya, lagu temanya 1000 Missionaries, judulnya Dipilih Untuk Melayani. Jika saudara rindu untuk menyanyikan bersama dengan kami persilakan, pilih untuk melayani. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Firman yang telah membawakan sebuah lagu yang begitu indah. Dan pada saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita. Kita akan mendengarkan nasihat Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Panahatan Sitorus. Kami persilakan. Selamat malam baik kita. Selamat malam. Ya. Jelas suaranya kedengaran ya? Oke, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. 9 hari, hari ke-10, di mana Tuhan masih menyertai kita dalam 200 hari ini. Kita boleh dipersatukan dalam doa, boleh datang ke hadirat-Nya, dan kita yakin ketika kita berdoa bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperbaharui kehidupan kita. Dan berkat Tuhan akan mengalir bagi kita. Dan ini menjadi satu pengalaman yang indah, oleh karena walaupun wabah corona ini begitu meresahkan,
tapi kita masih boleh tetap datang kepada Tuhan, khususnya pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 27 ayat yang kelima. Halo, kedengaran? Ya. Aku jadi kecilin. Itu aja sama aja. Kilo. Aduh, makan apa Andre itu? Baik, kita akan baca dalam Mazmur 20. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat yang kelima. Ini adalah sebuah pengalaman dari Raja Daud, di mana dia di dalam kehidupannya mengalami banyak pergumulan-pergumulan. Ia juga dikejar-kejar oleh Raja Saul yang hendak membunuhnya. Dia juga pernah mengalami bagaimana ia juga ingin dibunuh oleh anaknya Absalom, sehingga dia harus melarikan diri. Begitu banyak kesusahan, pergumulan yang ia hadapi. Seringkali ia dalam pelarian. Dan dia katakan bahwa ada Allah yang melindunginya. Nah, saya akan bacakan kutipan yang menjadi penuntun kita pada malam hari ini di dalam Patriot and Prophet halaman 493. Di sana disakatakan bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Allah akan melakukan. Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar yang Dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan kita pribadi, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam keluarga kita, baik dalam gereja kita. Allah sedang ingin melakukan sebuah perkara yang besar. Tapi ada syaratnya. Dalam kutipan ini disebutkan bahwa syaratnya hanya bagi mereka yang berharap kepadanya. Tadi saya ikuti kesaksian dari saudara Adrian Okta. Ada beberapa hal yang saya catat di dalam catatan saya, bahwa dia sebutkan dalam tahun pertama, dia mengalami pergumulan yang sangat besar. Bahkan di dalam kantornya itu dia katakan, sepertinya kiri kanan, musuh. Situasi yang tidak nyaman. Ya. Tetapi satu hal yang ia lakukan adalah berdoa secara pribadi. Dan bukan hanya itu. Bahkan doa-doa itu dia tulis dalam buku yang kecil, dia sebutkan. Ya. Bahkan tahun kedua dia sempat putus asa. Tapi yang dia selalu lakukan adalah dia berdoa. Datang kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kerinduannya. Ya, ingin menyetir, ingin naik pesawat tadi, ingin makan ini dan itu. Tuhan kasih. Tuhan buka jalan. Dan luar biasanya adalah Tuhan menempatkan dia menjadi kepala cabang. Luar biasa. Oleh karena dia berharap kepada Tuhan. Hal yang sama juga akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya, bila mana kita berharap kepadanya. Pertanyaannya, berharap seperti bagaimana? Berharap seperti apa? Berharap itu saya coba lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, rupa-rupanya itu adalah berkeinginan atau meminta sesuatu supaya terjadi. Supaya terjadi. Jadi sesuatu keinginan yang betul-betul kerinduan yang sangat dalam. Jadi kita masih ingat dulu, khususnya ini kan orang-orang muda yang hadir pada malam hari ini, dan orang yang masih berjiwa muda. Bahwa ketika kita dulu mengharapkan orang yang kita kasihi, maka kita akan berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin,
untuk menyenangkan hatinya dan untuk mendapatkan dia. Segala cara akan ditempuh. Segala upaya akan dibuat. Ya. Dan kita akan menjadikan dia menjadi fokus kita. Kita akan pikirkan dia dan rindukan dia. Inilah artinya bahwa kita berharap kepada sesuatu. Kita akan sangat merindukannya, kita akan memikirkannya, kita akan fokus supaya itu menjadi bagian kita. Jadi ketika Tuhan menyampaikan kita berharap kepadanya, kita harus menjadikan dia menjadi sumber yang fokus kehidupan kita. Ya, menjadi fokus dalam kehidupan kita. Dalam rencana kita. Saya bersyukur tadi kesaksian yang begitu luar biasa, bagaimana saudara Okta menjadikan Tuhan tempat dia mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Sehingga dalam tekanan yang begitu besar yang ia alami menjadi umat Tuhan, sampai hari ini, ia tetap berdiri setia dan Tuhan memberkatinya. Ada sebuah ungkapan dalam Mazmur 42 ayat 1 yang juga merupakan ungkapan dari Raja Daud yang disampaikan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya coba melihat seperti apa sih rusa merindukan itu, berharap itu, ya, untuk mendapatkan air. Rupa-rupanya air itu adalah kebutuhan rusa yang sangat penting. Sama seperti kita manusia yang sangat membutuhkan air dalam kehidupan kita. Kebutuhannya, jika tidak terpenuhi, maka mereka akan kehausan. Dan pada akhirnya akan membuat mereka tidak berdaya, menjadi lemah, begitu mudah untuk diserang, dan bahkan mungkin diburu. Itu sebabnya rusa itu sangat membutuhkan air. Kita juga, dalam kehidupan kita sangat membutuhkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita membutuhkan Tuhan ini? Ketika kita menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu artinya bahwa hidup kita itu di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dan bahkan menjadikan dia yang terutama dalam hidup kita. Tema sepanjang minggu ini saya baca adalah berserah kepada Yesus dalam waktu kesesakan, membuang kebocoran rohani, dan menjadi orang yang memperbaiki kebocoran itu. Disinggung juga dalam panduan kita ini bagaimana kita harus menjauhkan apa saja yang menghalangi Roh Kudus turun bagi kita. Yang termasuk di dalamnya adalah berhala-berhala. Ada banyak berhala-berhala dalam kehidupan kita ini. Ada dua pilihan, Tuhan atau yang lain. Ketika kita tidak berharap kepada Tuhan, maka yang lain itu yang akan datang untuk memberikan kepada kita pengharapan yang palsu. Tapi sudah barang tentu bahwa pengharapan yang pasti, yang sejati, itu hanya ada di dalam Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak memiliki kekuatan? Oleh karena kita terlalu banyak berharap kepada kebijaksanaan kita. Berharap kepada kekuatan kita. Kekuatan manusia. Mengandalkan diri kita. Mengandalkan pemahaman kita. Mengandalkan kemampuan kita. Bahkan mungkin mengandalkan milik kita. Gantinya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Kita harus belajar fokus kepada Allah. Gantinya kita fokus kepada Dia. Karena Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang merindukan Dia. Seringkali saudara dan saya sibuk dengan dunia ini. Sibuk dengan diri kita. Sibuk dengan hiburan-hiburan. Ya. Sibuk. Sehingga dikatakan dalam kutipan ini, kita tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka, kita. Ya, mereka itu kita. Kita sibuk sehingga kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan. Ya, kita sibuk dengan hal-hal duniawi, dengan kepentingan-kepentingan kita. Ya, saya ingat bagaimana murid-murid itu, mereka gagal menikmati hubungan dengan Tuhan, perlindungan dari Tuhan, oleh karena mereka fokus kepada diri mereka. Mereka masih
sibuk dengan mau menjadi apa mereka nanti ketika Yesus mereka pikir akan menjadi penguasa. Ya, mereka sibuk ingin menjadi yang tertinggi, ingin menjadi yang terutama, sibuk memikirkan dirinya dan keinginan-keinginan duniawi. Gantinya mereka fokus kepada Allah dan apa yang Allah mau mereka lakukan. Sehingga itu menjadi berhala-berhala bagi mereka yang menghalangi mereka menikmati satu pengenalan yang dalam bersama dengan Tuhan. Ya, berhala-berhala dalam pelajaran kita itu bukan hanya berbicara mengenai patung ukiran-ukiran, tapi juga sedang menunjuk kepada sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Apapun yang lebih penting dari hubungan dengan kita dengan Tuhan, itu adalah berhala. Yang mengganggu waktu kita yang berkualitas bersama dengan Tuhan, itu juga berhala. Kita memiliki berhala yang seringkali mengganggu fokus kita, pikiran kita, sehingga kita mengabaikan aktivitas-aktivitas yang membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Seringkali juga mengabaikan tugas-tugas kita dalam pelayanan. Bahkan dalam pelajaran kita disebutkan bahwa pelayanan itu juga dapat menjadi berhala kalau karena pelayanan itu kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Seringkali juga kita dalam hidup ini memiliki banyak kecanduan-kecanduan. Yang seharusnya kecanduan kita hanyalah Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Disebutkan bahwa celah-celah seperti ini menjadi berhala kita atau juga dapat berbeda. Sebuah kecanduan dapat terhadap suatu zat fisik atau makanan. Atau sebuah kebiasaan atau kegiatan yang Anda bayangkan tidak dapat dihentikan. Seperti kecanduan bergosip, kecanduan terhadap televisi, kecanduan terhadap media sosial, kecanduan terhadap pornografi, kecanduan terhadap perhatian atau ketenaran, atau kecanduan terhadap gula, makanan. Tetapi jika kita mau Tuhan menjadi raja atas hidup kita, Ia harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Bahkan Ialah yang harus menjadi kecanduan kita. Pertanyaannya yang perlu saya renungkan dan kita renungkan adalah, apa yang kita lakukan? Khususnya ketika kita bangun di pagi hari. Ya. Ketika kita memulai hari kita. Apa yang kita lakukan? Berdoa? Datang ke hadirat Tuhan? Berharap kepadanya? Meminta supaya Ia yang akan melindungi kita, menyelamatkan kita, dan menjaga kita? Berdoa supaya dalam keadaan waktu yang sulit ini, Tuhan yang akan berdiri di samping kita, kita akan dilindungi dalam kemahnya, dalam baitnya, atau apakah yang kita lakukan adalah kita mulai cari berita. Bagaimana ini COVID-19 ini? Apa yang terjadi? Siapa yang sakit? Bagaimana keadaan ini dan itu? Ya. Padahal seharusnya harus Tuhanlah yang pertama, yang terutama, yang terbaik, dan yang terakhir. Ya, yang terakhir yang kita jadikan satu-satunya dalam hidup kita. Di dalam ayat kita Mazmur 25, tapi sebelumnya ayat ini didahului dengan Mazmur 27 ayat 4. Katakan begini. Satu hal yang kuminta dari Tuhan. Tidak disebutkan banyak hal yang kuminta. Tapi disebutkan satu hal yang kuminta. Satu hal yang menjadi kerinduan. Dari Raja Daud dalam Mazmur 27 adalah, ya, yang ia minta kepada Tuhan, yang ia bermohon kepada Tuhan, dan ia ingin capai. Itulah yang kuingini, kata dia. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saya ingin bacakan dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup. Satu hal yang kuinginkan dari Allah yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti di dalam rumahnya, hidup di hadiratnya sepanjang umurku, dan bersuka cita atas kesempatan
dan kemuliaannya yang tiada taranya. Ya, atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tiada taranya. Hidup dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hidupku, umurku, setiap hari. Hadirat Tuhan yang mana? Datang beribadah kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya kita perlu kembali merenungkan supaya kita aman dalam dengan Tuhan. Supaya Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kita. Dia akan menyembunyikan kita di dalam kemahnya. Ya, bahkan bukan hanya disembunyikan, disebutkan dalam Mazmur 25, tempat yang tersembunyi. Artinya kita betul-betul aman. Tapi kita harus berada dalam hadirat Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, kita perlu terhubung dengan Tuhan. Dalam doa, dalam penyerahan. Bekerja, kita hubungkan dengan Tuhan. Sementara kita mencari hidup di dunia ini, sementara kita hidup dalam segala aktivitas kita, biarlah di saat yang sama, kita mencari Tuhan. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Kita berharap dengan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Kita menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat Tuhan tidak memiliki kekuatan yang besar? Oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijaksanaan mereka sendiri. Kita memilih jalan kita, gantinya kita memilih jalan Tuhan. Dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan. Ini bahaya. Itu sebabnya mari kita izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita, mengubahkan kita. Bagaimana caranya? Kita minta satu hal. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita perlu ingat bahwa kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita tidur, kita bekerja, kita beraktivitas, kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Terhubung, terkonek dengan Allah kita. Tuhan yang menyelamatkan kita itu. Gantinya kita fokus kepada diri kita. Gantinya kita fokus kepada kemampuan kita. Marilah kita fokus kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita sibuk dengan hal-hal duniawi ini, yang sebenarnya tidak terlalu penting. Banyak hal yang tidak penting, tapi kita terlalu sibuk. Inilah waktunya mari kita coba sibuk dengan Tuhan. Kita cari Tuhan. Bahkan ialah yang seharusnya menjadi fokus kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal itu kita lakukan, kita baca ayat 25, ayat 20, Mazmur 27 ayat 5. Inilah menjadi janjinya. Sebab ia melindungi aku, saudara dan saya, dalam pondoknya pada waktu bahaya. Walaupun bahaya, kesulitan, kesusahan yang besar akan terjadi di depan kita. Tapi Tuhan berjanji, ia akan melindungi kita. Ia akan menyembunyikan kita dalam kemahnya, dalam persembunyian. Betul-betul aman. Bahkan ia akan mengangkut kita ke atas gunung batu. Saya ingat dalam Matius pasal 7, mengenai si bodoh dan si pintar itu, bagaimana ketika bangunan itu dibangun di atas batu, ketika badai, banjir datang, bangunan itu tetap aman. Ketika kita juga akan dilanda oleh berbagai kesusahan, karena Tuhan mau datang, tanda-tanda akhir zaman dipenuhi, wabah corona ini begitu menakutkan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita akan aman, oleh karena kita berlindung di dalam Tuhan, yang akan menyelamatkan kita. Dan ayat terakhir yang ingin saya bagikan, dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang, semua kita. Tidak terkecuali satupun. Yang oleh dia datang kepada Allah. Yang oleh Yesus datang kepada Allah, yang datang kepada Allah. Yang keduanya berada di hadirat Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Allah hidup senantiasa memikirkan saudara dan saya. Memikirkan kepentingan kita. Memikirkan keselamatan kita. Dia ada hanya untuk memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Fokus Tuhan adalah saudara dan saya. Sebagai biji matanya. Oleh karena itu,
mari kita fokus kepada Dia yang siap untuk menyelamatkan kita dengan sempurna. Kiranya ini akan menjadi sebuah renungan yang boleh kita renungkan, sehingga hari-hari ke depan, dalam situasi dunia yang tidak pasti ini, kita fokus kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita dan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita yang berharap kepada-Nya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Puji Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Panahatan Sitorus yang mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus fokus pada Tuhan, berserah dan berharap kepada Tuhan. Malam ini kita akan berdoa. Ada beberapa usulan doa dan juga fokus doa kita pada malam ini. Yang pertama nanti akan didoakan oleh Kak Yohanes. Yang pertama, kita berdoa untuk anggota gereja di negara Fiji yang ingin menjadi terang, bahkan di tengah-tengah dunia yang sedang dalam kekacauan. Berdoalah agar mereka menjadi tiang-tiang pengharapan dan jangkar yang tak tergoyahkan di mana-mana, di masa-masa sulit, yang memancarkan kasih Yesus bagi semua yang mereka temui. Yang kedua, berdoa agar Hope Station di Fiji menjadi plafon media terpercaya di seluruh pulau, dan Tuhan akan menggunakan untuk menjangkau banyak orang demi kerajaan Allah. Berdoalah untuk student misionari di seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, yang jauh dari rumah, dan orang-orang terkasih. Berdoalah untuk keberanian dan kekuatan bagi para misionari kita. Yang keempat, berdoalah untuk menyediakan bantuan yang berkelanjutan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, PHK, atau bertanya-tanya bagaimana cara membayar sewa dan keperluan dan membeli makanan ketika mereka tidak bisa pergi bekerja. Yang kelima, berdoa untuk anggota gereja di Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya yang telah kehilangan orang yang dicintai karena virus corona. Berdoalah untuk penghiburan dan kekuatan untuk menanggung dan melanjutkan hidup. Yang keenam, berdoa bagi mereka yang sudah bersaksi dengan pergumulannya masing-masing. Ini akan didoakan oleh Kak Yohanes. Kemudian nanti Pendeta S. Tumeyang akan berdoa. Pokok-pokok doa, yang pertama doa permohonan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Pendeta Aha Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omar Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Miena Fernandes Boru Manurung, Bapak Dilan Muntuan, Ibu Tiomsi Gultom, Bapak Ishak Suherman, Floyd Rebok, kemudian Leandro Canavaro, anak dari Bapak Simbol Banjarnahor, kemudian Ibu Nelly Runtu, Boru Nenggolan, Pendeta Muda Tawaris Laya, Ibu Simbolon Boru Panjaitan, atau Ibu mertua dari Pendeta Jeffrey Simatupang, kemudian Pendeta Michael Palar, Farel dan Kevin Sagala, anak dari Pendeta Palmer Sagala. Kemudian juga kita akan berdoa untuk ucapan syukur atas jawaban doa untuk kesembuhan Pendeta Jackson Panjaitan dan Pendeta Jackie Runtu. Kemudian doa permohonan penghiburan bagi yang sedang berduka, keluarga Pendeta B. Silalahi, Jakarta, keluarga Opa Kareli Liteloni, Lampung, keluarga Bapak Tito Simampau, Jakarta, keluarga Ibu Ranti dari Lampung, keluarga Bapak Richard Abineno, Alor NTT,
dan juga keluarga Bapak Lexi Wele Manado, anaknya Andri meninggal dunia. Kemudian doa permohonan penyertaan dan berkat. Yang pertama, para medis di seluruh pegawai rumah sakit Advent yang ada di Medan, di Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Kemudian juga kita berdoa untuk seluruh relawan yang berada di garda terdepan agar diberikan kekuatan dan kesehatan agar dapat melayani pasien-pasien. Kemudian yang ketiga, rencana Will School dari mahasiswa Filsafat Unai ke Jawa Tengah agar tidak terhalang oleh wabah yang sedang ada saat ini, yaitu wabah COVID-19. Saudara Carlos Marbun. Dan keempat, pelajar Alkitab, Saudara Renold Banu dan Saudari Nini, yang saat ini rindu untuk lebih mengenal Tuhan dari jemaat Tambang Besi. Kita doakan juga untuk kesaksian dari sahabat kita Andrian Okta, agar kita doakan biar dia dapat diterima oleh keluarga sebagaimana Okta yang ada ya saat ini. Kita akan bertelut, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Yohanes dan kemudian nanti kedua Bapak Pendeta S. Tumeang. Baik, selamat malam saudara-saudara. Tes modulasi bisa didengarkah suara? Halo, baik. Bisa didengarkan ya? Oke, ya. Ya. Iya, pasti. Modulasi bisakah terdengar suara? Boleh? Oke, Kak. Bisa, Kak, bisa. Bisa, Kak. Baik. Bisa. Baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Allah yang kami sembah. Tidak henti-hentinya Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan boleh memimpin kami dalam permohonan doa 100 hari berdoa di kesempatan malam yang ke-10 ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Pendeta Parhatan Sitorus. Biarlah dengan firman yang menyegarkan hati dan pikiran kami ini menjadi satu penggugah iman kami untuk fokus terhadap Tuhan Allah dalam segala rencana yang begitu indah bagi kami, anak-anak Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami sementara menghadapi situasi yang tidak menentu dan bahkan situasi yang darurat seperti sekarang ini boleh memberi pelajaran yang berharga bagi kami bahwa Allah lah sumber pertolongan kami, Tuhanlah batu pelindungan kami, kubu pertahanan kami, dan benteng pertahanan kami. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami datang kepadamu, umat-umat Tuhan, seberapa yang ada yang boleh tergabung dalam permohonan doa secara online melalui media Zoom ini Tuhan. Kami merindu untuk menyampaikan doa kami ke hadapan-Mu. Kiranya tangan kuasa-Mu yang besar itu boleh menjadi bagian dari umat-umat Tuhan yang rindu untuk menjadi terang di sekitar mereka, khususnya bagi saudara-saudara seiman kami di Fiji dan sekitarnya. Biarlah kesatuan hati mereka yang rindu boleh menjadi kenyataan, mereka boleh digunakan melalui Roh Suci Tuhan menjadi satu terang yang boleh dilihat setiap orang di negara bagian tersebut. Sehingga dengan demikian banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kami juga mendoakan media yang digunakan untuk penyebaran pekerjaan Tuhan. Hope Station yang ada di Fiji, biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati, supaya ini boleh menjadi alat yang efektif. Suatu media yang boleh menghubungkan banyak orang dimanapun berada di tempat tersebut. Sehingga banyak orang yang rindu akan kebenaran Tuhan boleh disegarkan dan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan
di saat seperti ini khususnya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk para student misionari di seluruh dunia yang Tuhan sudah panggil untuk melayani manusia atau melayani sesama kami Bapa. Dan biarlah dalam kondisi pada saat ini di mana wabah pandemi COVID-19 yang menimpa dunia, boleh Tuhan akan lindungi anak-anak Tuhan, para student misionari yang Tuhan gunakan untuk menjangkau mereka, melayani mereka, sesama kami yang membutuhkan. Tuhan akan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan penghiburan ketika mereka berjauhan dengan para orang tua, dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhanlah yang akan memimpin mereka. Bapa sebagai Allah yang hidup akan menyediakan kebutuhan bagi tiap-tiap umat-umat Tuhan, para student misionari tersebut. Sehingga dengan demikian mereka akan dengan sukacita, dengan rela hati, dan dengan kasih yang penuh untuk melayani setiap jiwa yang haus akan pelayanan tersebut. Bapak Surgawi, tidak lupa juga kami berdoa bagi para mereka yang kurang beruntung di hari-hari seperti ini, khususnya bagi mereka dimanapun saja berada, umat-umat Tuhan, ataupun siapa saja yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai membuat suatu kebijakan yang kurang menguntungkan bagi umat-umat Tuhan, bagi kami manusia, dan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan ketuk hati, mereka boleh menyalurkan bantuan, dan Tuhan akan memberkati mereka yang memerlukan bantuan hidup setiap hari oleh karena keadaan seperti sekarang ini, di mana kami semua boleh tinggal sesaat di rumah untuk membuat satu keadaan yang bisa digunakan untuk memutus rantai virus COVID-19 ini, Bapak. Oleh sebab itu kami mendoakan mereka yang kurang beruntung Tuhan dalam keadaan seperti ini. Biarlah Tuhan sebagai sumber kehidupan kami boleh menyediakan berkat-berkat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Tangan Tuhan kiranya terulur bagi mereka masing-masing. Dan kami sebagai umat-umat Tuhan diberikan kebijaksanaan dan hikmat untuk melakukan sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bijak dalam setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan ini, Bapa. Oh Tuhan, pada malam ini kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan, khususnya yang mengalami duka cita yang besar. Kami berdoa untuk negara-negara di Eropa, terlebih bagi Italia, Spanyol, dan Prancis yang terdampak begitu besar oleh pandemi ini Tuhan. Korban begitu banyak terjadi di negara mereka. Biarlah tangan Tuhan akan memberikan penghiburan bagi saudara kami yang menerima dampak yang tidak baik ini Bapa. Berikan penghiburan, kekuatan bagi mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kelepasan kami, Tuhanlah sumber keselamatan hidup kami. Ya Bapa, malam ini juga tidak lupa kami doakan bagi mereka yang sudah bersaksi, terlebih kami bersyukur oleh karena kesaksian yang boleh menguatkan kami dari saudara kami Adrian. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara kami yang sudah memberikan kesaksian menjadi umat-umat Tuhan. Berikan kecukupan, berikan kekuatan, terlebih iman percaya untuk tetap setia sampai Engkau datang. Dan kami yang mendengarkan akan kesaksian itu juga boleh diubahkan Tuhan, boleh diingatkan, boleh ditegur bahwa kami juga selayaknya tetap setia mempertahankan iman kami sampai Engkau datang. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mendengar doa kami pada malam hari ini. Kami berseru, bersyukur kepadamu.
seraya mohon ampun akan dosa pelanggaran kami. Sementara doa ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu Pendeta Setemel. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, untuk menyambung doa sahabat kami Yohanes pada saat ini Tuhan, kami memohon agar kiranya Tuhan juga memberkati, yaitu sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan yang terbaring sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib itu ya Tuhan, kepada hamba Tuhan Pendeta Ahmar Bun, Pendeta Effendi Syanturi, Bapak Omar Simbolon, Bapak Besiregar, Ibu Mina, Bapak Dian Muntuan, Ibu Tio Mai Gultom, Bapak Ishak Suherman, Floy Rebok, anak daripada Bapak Kanafaroy. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh menjamah mereka, karena mereka bergumul untuk keluar dari sakit penyakit, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah tabib. Demikian juga Tuhan Ibu Nelly, Pendeta Tawaris Laia, Ibu Simbolon, dan Pendeta Michael Palar, Farel dan Kelvin Sagala. Tolong Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan ini senantiasa melihat keajaiban yang bersumber daripada Tuhan. Karena kami tahu Engkau sanggup untuk mengendalikan akan setiap item dari tubuh kami ini. Untuk itu Tuhan, biarlah nama-nama ini boleh berada di dalam tangan Tuhan, sehingga Engkau berkarya untuk mentahirkan mereka, tahir dari segala jenis penyakit, dan tahir dari segala dosa-dosa kesalahan kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan keajaiban kuasa-Mu kepada Pendeta Jackson Panjaitan dan juga hamba Tuhan Pendeta J.K. Runtuh. Mereka telah disembuhkan oleh karena kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga berharap sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di dunia atau di negara kami ini adalah seizin Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Allah, seluruh umat-umat Tuhan yang terbaring ini boleh Tuhan senantiasa sembuhkan hanya di dalam nama Yesus saja. Bapa yang di surga, kami juga memohon atas anak-anak Tuhan yang dimana mereka telah berduka. Kami semua berduka. Dengan Tuhan izinkan beristirahatnya orang-orang yang kami kasihi. Untuk itu Tuhan, hiburkanlah mereka. Hiburkanlah mereka di saat menitikkan air mata oleh karena kedukaan. Keluarga Pendeta Beslalahi, keluarga Opa Karel Litalmoni, keluarga besar Bapak Tito Sumampau, keluarga Ibu Ranti, keluarga Bapak Richard Abineno, keluarga Bapak Lexi Willy. Oh Tuhan, yalah kami yang di surga. Tolong ya Tuhan, sebagaimana janji-Mu, sebagaimana pengharapan yang telah Tuhan berikan kepada kami, bahwa kelak nantinya kami akan boleh bertatap muka, boleh bersekutu, bertemu kembali di tempat yang Tuhan sediakan. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian keluarga-keluarga ini, sehingga mereka juga Tuhan tidak takut dengan apa yang telah terjadi di mata kami, dengan kedukaan yang begitu mungkin menyakitkan bagi kami. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kelak nantinya bila mana Yesus datang, maka kami akan dipertemukan, bersekutu untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, memuliakan nama Tuhan di dalam kerajaan surga. Bapa yang di surga, kami juga memohon agar kiranya kasih-Mu, kasih karunia-Mu berlaku untuk memberkati segala tugas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh mengambil bahagian di dalam menjalankan misi dalam pelayanan. Terlebih Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para tim medis, baik dokter, perawat, relawan, atau siapa saja yang telah pada saat ini mendedikasikan dirinya untuk melayani. Tolong Tuhan, mampukan mereka, berikan kepada mereka kuasa dari surga, sehingga Tuhan, dari hati mereka boleh melakukan pelayanan
semata-mata hanya untuk Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, agar mereka juga turut serta bersyukur bahwa orang-orang yang mereka kasihi telah terlibat di dalam barisan paling depan untuk melayani atas virus yang terjadi atau yang mewabah di negara kami atau di dunia ini. Oh Tuhan, yalah kami di surga. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati rencana daripada anak-anak Tuhan, yaitu mahasiswa filsafat UNAI yang melakukan fiskul di Jawa Tengah. Mohon ya Tuhan, mereka penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan, dengan memundak tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka mereka melangkahkan kaki. Penuhi mereka Tuhan dengan hikmat dari surga, bungkus mereka dengan kekudusan-Mu sehingga mereka boleh bersukacita melakukan pelayanan tanpa diganggu oleh hal apapun, baik wabah yang terjadi pada saat ini, namun mereka melakukan pelayanan semata-mata hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan telah menuntun anak-anak Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelajar Alkitab, Ronald Banu dan Saudari Nini. Biarlah kiranya Tuhan, anak-anak Tuhan ini dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh memahami segala maksud dan kerinduan Tuhan untuk menjadikan mereka keluarga Tuhan, menjadikan mereka anak-anak Tuhan. Dan biarlah mereka terpanggil untuk menerima Engkau ya Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati keluarga mereka, berkati saudara-saudara mereka agar turut mendukung, dan bahkan seluruh jemaat Tambang Besi agar bersatu hati untuk melayani anak-anak Tuhan ini. Demikian juga kami Tuhan yang telah bersekutu melalui Zoom online ini, agar tetap kami Tuhan boleh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkati keluarga kami, diberkati anak-anak kami dan pekerjaan kami juga Tuhan, agar di saat dimanapun kami berada, kami selalu menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang rindu mengenal akan Tuhan. Diberkati juga hamba Tuhan Pendeta Storus yang sudah memberikan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan, keluarga hamba Tuhan ini tetap Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan yang rindu akan kasih-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan, yang sudah memberikan waktu yang penting, yang berharga bagi kami pada saat ini untuk menaikkan segala kerinduan kami. Namun biarlah jawaban doa yang pasti, yang bersumber daripada Tuhan, menjadi bahagian kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Inilah doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan untuk doa-doa yang sudah dilayangkan pada malam ini. Dan kita akan menutup rangkaian acara kita pada malam ini. Doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Panahan Sitorus. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena di dalam kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan telah mempersatukan kami umat-umat-Mu untuk boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa keselamatan kami, perlindungan kami, itu hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami datang berdoa pada malam hari ini, kami mohon kepadamu Tuhan, terimalah kami, umat-umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, keberdosaan ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan rindu untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami, yang berharap kepada Tuhan. Bila mana Tuhan selama ini kami sibuk dengan kebiasaan kami, sibuk dengan dunia kami, sibuk dengan segala ambisi-ambisi kami, maka biarlah kiranya pada hari ini Tuhan, kami akan datang kepada Tuhan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Oleh karenanya Tuhan, kerinduan kami hanya satu, untuk berada dalam hadirat Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kami akan membuat Tuhan yang menjadi fokus dalam kehidupan kami. Curahkan bagi masing-masing kami Roh Kudus Tuhan. Sehingga Tuhan di akhir zaman ini, kami akan dipersiapkan untuk menjadi satu umat yang akan berdiri bagi Tuhan. Mempersiapkan diri kami, mempersiapkan keluarga kami, mempersiapkan umat, mempersiapkan dunia ini bagi kedatangan-Mu. Dan kami mau Tuhan Engkau pakai. Karena itu Tuhan, bekerjalah dalam kehidupan kami. Ubahkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadikan Tuhan sebagai kecanduan kami. Gantinya Tuhan, kami sibuk dengan hal-hal yang membawa kami kepada kebinasaan. Hamba berdoa Tuhan untuk semua umat-umat Tuhan, khususnya kami yang hadir pada kebaktian ini, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami. Diberkati kami dalam kesehatan, diberkati kami dalam rumah tangga, diberkati kami semua di dalam segala kebutuhan dan keperluan kami. Diberkati kami di dalam kerohanian kami, supaya kami melalui doa 100 hari ini akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang dimurnikan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami, dan pertemukan kami besok kembali Tuhan dalam 100 hari berdoa ini dengan hati yang penuh sukacita. Oleh karena kami boleh bersekutu, teristimewa kami bertemu dengan Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Dengarlah doa kami, ampuni orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.